pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Evelyn Ronauli dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk memimpin doa ya. Terima kasih. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Coba ditengok kanan dan kirinya. Kira-kira ada nggak temannya yang tidak hadir pada hari ini? Good, ternyata hari ini semua masuk ya. Makasih loh. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa hari ini yang datang terlebih dahulu ke sekolah? Siapa yang datang pagi-pagi? Atau jangan-jangan ada yang terlambat? Enggak ya anak-anak? Bagus. Ingat ya, bahwa kedisiplinan diri adalah kunci kesuksesan utama dalam meraih cita-cita. Jadi sudah sewajarnya kita membiasakan diri untuk disiplin sejak kita masih kecil. Sebagai bentuk rasa nasionalis kita terhadap negara kita yaitu Indonesia, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Situasi pandemi COVID-19 pada saat ini belum berlalu ya anak-anak. Untuk itu, Ibu mengharapkan anak-anak sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Coba di sini kira-kira ada nggak yang tempat bermainnya kotor? Atau ada yang tempat bermainnya bersih? Iya, tetap ya anak-anakku, baik kalian dimanapun berada untuk tetap menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Termasuk saat bermain ya, tetap harus pakai masker supaya COVID-19 tidak menularkan dan tidak saling ditularkan. Dari tadi Ibu sudah bercakap-cakap banyak hal. Untuk sekarang Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar anak-anakku tahu dan mengenal Ibu bahwa Ibu akan mengajar di kelas 2 dan mengenalkan tema pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Adapun nama Ibu ialah Marta Evelyn Ronauli yang dimana akan mengampu kelas 2. Dengan materi pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu hidup bersih di tempat bermain. Tujuan pembelajaran pada hari ini mengenai 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat membandingkan lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks cerita percakapan pendek yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan yang sehat menggunakan pedoman isi yang benar. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif dengan benar. Yang keenam, melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan dalam membuat gambar imajinatif. Yang ketujuh, melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar dengan benar. Yang kedelapan, melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuat karya imajinatif. Yang kesembilan, melalui penugasan, siswa dapat membuat sebuah karya imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda-benda yang berada di sekitar tempat bermain.
Yang ke-10, dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang dan bangun datar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model tersebut. Yang ke-11, dengan mengamati gambar model bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar dan bangun ruang. Hari ini kita akan membuat karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan benda-benda yang berada di sekitar tempat bermain. Dan juga hari ini Ibu akan membentuk kelompok belajar sebanyak 4 kelompok dalam satu kelas. Sekarang mari kita buka buku tema kita pada halaman 105. Bisa dilihat di situ ada sebuah gambar yang menunjukkan Dayu dan teman-temannya sedang berada di tempat bermain. Lalu di situ ada apa ya? Ada yang sedang memegang sapu, yang sedang menyapu, yang sedang memungut sampah, yang sedang menanam tanaman di pot, dan lain sebagainya. Coba kira-kira kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, hebat. Mereka sedang melakukan bersih-bersih di tempat bermain. Kira-kira menurut anak-anakku ini kenapa ya bersih-bersih yang dilakukan oleh Ayu dan teman-temannya ini perlu dilakukan? Betul, supaya apa? Supaya kita menjadi nyaman, senang, dan sehat, terhindar dari kotoran ya. Good. Lalu sekarang Ibu mau tanya lagi. Kira-kira anak-anakku ini yang hebat, cantik, dan pintar setuju tidak dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman? Setuju ya? Iya. Kenapa kita harus setuju? Karena dengan kita setuju untuk membersihkan tempat bermain kita, menjadikan kita menjadi lebih nyaman dalam bermain, sehat, dan kita tidak takut untuk terkena atau terserang penyakit. Sekarang kita lanjut ya. Kita buka kembali buku kita pada halaman 106, di mana di situ terdapat gambar yang disertai dengan tulisan. Di mana tulisannya ini adalah teks percakapan antara Dayu dengan teman-temannya. Coba anak ibu yang soleh dan soleha, anak ibu yang ganteng dan cantik, anak ibu yang pintar dan cerdas. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Ya, yuk silakan. Makasih ya. Nah, kalau tadi kita sudah baca, ada tidak kira-kira yang menurut anak-anak ibu yang ganteng dan cantik, yang bahasanya tidak pernah didengar, kata-katanya tidak pernah didengar? Ada ya, betul sekali. Ya, kata-kata yang tidak pernah didengar itu tadi ada apa aja? Ada nyaman, indah, rindang, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu kira-kira mau tahu nggak nih arti atau makna kata dari kata-kata tersebut? Oke, kita belajar sama-sama yuk. Indah memiliki kata arti atau makna kata yaitu bagus dilihat oleh mata kita. Yang kedua tadi ada nyaman. Nyaman. Kalau nyaman berarti bersifat dengan enaknya kita berada di satu tempat. Berarti bisa dikatakan bagus untuk ditinggali, bagus untuk ditempati, dan bagus juga untuk dilihat. Oke? Bisa juga nyaman ini bersifat bersih, sehat, segar, dan sejuk. Lalu ada lagi makna kata apa tadi? Kata rindang. Rindang dapat diartikan dengan banyaknya cabang pohon, cabang ranting, serta daun yang berada di pohon. Jadi kondisinya suatu pohon itu adalah lebat sehingga membuatnya menjadi rindang. Begitu. Di tempat bermain Dayu dan teman-temannya, ada nggak ya kira-kira benda-benda yang di sekitar situ yang memiliki bentuk bangun datar dan bangun ruang? Ada ya, yaitu apa aja? Ada meja, betul. Ada apa lagi? Ada jungkat-jungkit, betul. Ada apa lagi?
Ada tempat sampah, betul. Ada apa lagi? Ada juga kacamatanya temen Dayu ya, tadi yang berbentuk lingkaran, betul. Ibu mau tanya, kira-kira tadi di dalam tempat bermain itu ada benda-benda apa aja ya? Hebat, ada perosotan, ada ayunan, ada tempat sampah, ada apa lagi? Ada banyak macamnya ya. Good. Sekarang ibu mau memberitahukan kepada anak-anak bahwa di dalam gambar tersebut itu merupakan karya imajinatif. Apa ya karya imajinatif itu? Ya, karya imajinatif adalah karya yang dimana terdapat 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada tidak benda-benda yang terdapat di dalam tempat bermain tersebut? Ya, betul. Ada perosotan, ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada tempat sampah, dan lain sebagainya. Betul? Betul ya? Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan bahwa gambar yang kalian tonton tadi, atau video pembelajaran yang kalian tonton tadi merupakan sebuah gambar atau sebuah lukisan. Di mana gambar atau lukisan ini merupakan karya imajinatif. Aduh, Bu, kira-kira karya imajinatif ini apa, Bu? Iya, karya imajinatif ini merupakan karya yang menghasilkan sebuah objek gambar ataupun objek lukisan, atau juga objek-objek lainnya. Dan di dalamnya terdapat nilai berupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Wah, 2 dimensi dan 3 dimensi ini apa ya, Bu? Iya, 2 dimensi adalah sebuah karya yang hasilnya hanya dapat dilihat dan dipandang oleh mata. Sedangkan 3 dimensi merupakan sebuah karya yang di dalamnya bisa digunakan oleh manusia, tapi tidak hanya untuk dilihat dan dipandang, tapi juga bisa untuk digunakan. Kira-kira gambar yang ada kita lihat ini itu merupakan gambar apa ya? Gambar berupa lukisan. Gimana ya cara supaya kita bisa membuat karya seperti yang ada di gambar tersebut? Ada loh anak-anak alat dan bahan yang diperlukan. Yaitu ada apa saja? Ada pensil, krayon, pensil warna, buku gambar, cat air, dan lain sebagainya. Alat dan bahan tersebut digunakan supaya gambar kita atau lukisan kita menjadi lebih menarik dan lebih enak serta indah dipandang mata. Oke? Kira-kira langkah-langkah dalam menggambar membuat karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi itu gimana sih, Bu? 1. Menentukan terlebih dahulu karya imajinatif apa yang akan kita buat. Karya imajinatif 2 dimensi kah? Atau karya imajinatif 3 dimensi? Ada baiknya kalian membuat terlebih dahulu benda-benda yang berada di sekitar tempat bermain, sehingga kalian paham terlebih dahulu akan hal tersebut. Lalu yang kedua, buatlah sketsa gambarnya. Yang ketiga, lanjutkan menjadi sebuah gambar yang utuh dan lengkap sehingga menghasilkan suatu karya yang bagus. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah berikan warna yang cantik agar gambar tersebut terlihat indah di mata. Membuat karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan benda-benda di sekitar tempat bermain, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik untuk menamai benda-benda tersebut termasuk ke dalam jenis bangun apa. Misalkan kalau tadi kita lihat di dalam buku tema ada tempat bermain Dayu dan teman-teman, seperti ada apa aja tadi? Ada meja, ada jungkat-jungkit, ada ayunan, dan lain sebagainya. Meja itu termasuk ke dalam bangun apa? Bangun datar persegi, karena tadi mejanya berbentuk kotak ya anak-anak ya. Nah, kalau berikutnya tadi ada jungkat-jungkit. Nah, kalau jungkat-jungkit itu kira-kira masuk ke dalam bangun apa ya? Bangun datar. Bangun datarnya bernama apa? Bernama persegi panjang.
Betul. Lalu kalau tadi ada apa lagi? Ada tong sampah. Tong sampah atau tempat sampah. Tadi berbentuk apa? Berbentuk bangun ruang yang namanya adalah tabung. Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk mempelajari ruas-ruas garis yang terdapat pada bangun datar dan bangun ruang. Nah, sekarang coba dilihat gambar yang ada di samping ibu. Nah, coba dilihat, itu ada gambar kubus. Gambar kubus ini kira-kira mirip apa ya? Betul, ada yang mirip lemari. Ada juga yang mirip dengan kotak sepatu. Betul. Sekarang ibu mau mengajarkan anak-anak untuk mengetahui ruas-ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang. Coba kita lihat gambar kubus yang ada di samping ibu ini. Kira-kira dari bangun kubus ini termasuk ke dalam jenis bangun apa? Good, bangun ruang. Ciri-ciri dari bangun ruang kira-kira ada apa aja ya? Ada yang tahu? Oke, ternyata masih belum ya. Sekarang ibu mau kasih tahu nih. Ciri-ciri bangun ruang dari kubus yaitu mempunyai 8 titik sudut. Lalu dia mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, semua sudutnya berbentuk siku-siku. Siku-siku itu apa ya, Bu? Ya, siku-siku itu merupakan bentuk derajat yang dimana dalam bentuknya itu adalah 90 derajat. Jadi kalau kita pakai busur, di situ akan terlihat bahwa dia berada pada titik 90 derajat. Nah, lalu dia itu berbentuk apa? Nah, betul, dia mirip dengan bangun datar persegi. Dan dia memiliki 12 ruas garis, yaitu AB, BC, CD, EF, GH, EF, AE, HG, HD, dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak sekalian mengenai pembelajaran materi kita hari ini mengenai tentang apa saja. Coba ibu minta kepada anak-anak ibu yang ganteng dan cantik untuk memberikan yuk jawabannya. Ya, terima kasih. Betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Tentang kosakata yang berada pada bangun datar dan bangun ruang yang terdapat pada jenis karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi yang sudah pasti di dalamnya terdapat ruas-ruas garis yang saling menghubungkan antara garis yang satu dengan yang lainnya ya. Baik, ada informasi tambahan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekian ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan kita akan antar suku, budaya, dan agama, marilah kita bernyanyi lagu daerah dengan judul lagu Solera. Pada hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak. Oh iya, jangan lupa ya mengerjakan soal tugas yang Ibu berikan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini yang akan Ibu kirimkan melalui orang tua kalian ya. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini dapat semakin bermakna dan anak-anak sekalian dapat pulang ke rumah dengan keadaan sukacita, penuh berkat dan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, terima kasih ketua kelas. Ingat, sebagai bentuk kita pembiasaan diri dalam lingkungan bersih dan sehat, Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan operasi semut. Coba dilihat di kolong mejanya ada atau di laci lemarinya ada sampah berserakan. Kalau ada diambil ya. Sambil kita pulang, bawa ke rumah. Atau buang ke tempat sampah, oke?
Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan kata. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya